Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Bang Ibek di channel Jalan Kodim, jalan yang menuju kepada pencerahan, pembebasan, dan keabadian. Kali ini saya mencoba untuk mengulas sebuah statement bahwa duniamu adalah apa yang kau amati secara langsung. Jadi yang tidak kamu amati secara langsung sebenarnya itu bukan duniamu, tetapi itu hanya sebuah gambaran yang lewat di depanmu. Untuk mengurai tema ini lebih lanjut, saya mencoba untuk mengupas sebuah eksperimen di dunia fisika ya, yang sudah sangat-sangat lama ya. Itu namanya double slit eksperimen. Double slit eksperimen ini dilakukan oleh Thomas Young itu di tahun 1801. Thomas Young ini adalah seorang fisikawan dari Inggris ya. Nah, percobaan double slit eksperimen ini itu bertujuan untuk menentukan apakah cahaya itu berupa materi atau gelombang. Nah, jadi sebenarnya pada saat itu ada sebuah keraguan-raguan tentang gelombang itu sendiri ya. Apa sih sebenarnya inti dari cahaya itu ya. Nah, itu makanya kemudian dibuatlah eksperimen ini ya. Percobaan ini kemudian ternyata menjungkir balikkan keyakinan sebagian besar fisikawan pada saat itu. Jadi cahaya yang mereka duga merupakan real materi ya. Jadi pandangan pada saat itu kan mengatakan bahwa cahaya itu sebenarnya intinya adalah materi ya. Nah, ternyata materi yang terdiri dari partikel-partikel kecil itu ternyata substansinya adalah gelombang. Dari percobaan tersebut mereka akhirnya bisa mengungkap bahwa realitas di alam semesta ini itu terdiri dari dua hal, yaitu partikel yang identik atau disebut dengan materi ya, dan yang kedua adalah gelombang. Nah, yang menarik dari kajian ini adalah lebih lanjut tentang partikel kuantum itu menunjukkan 99,999% di dalam partikel subatomik ternyata terdiri dari ruang kosong yang berupa gelombang. Jadi yang menjadi inti dari dua hal tersebut adalah intinya di gelombang. Nah, ini yang menarik. Jadi sebenarnya ternyata semua adalah gelombang. Jadi ternyata materi itu diliputi oleh gelombang. Nah, yang ternyata yang ada adalah gelombang. Ya, ini juga bisa kita kaitkan ketika kita mengatakan bahwa sebenarnya dunia ini fata morgana, atau sebenarnya materi ini tidak ada. Yang ada hanya gelombang. Ya, jadi double slit eksperimen ini sebenarnya menunjukkan itu bahwa
yang ada itu adalah gelombang sebenarnya. Ini yang sangat menarik. Nah, kalau kita coba hubungkan dengan dunia tasawuf, ya, dalam dunia tasawuf yang pertama itu disebut sebagai jasmani, ya. Jadi materi itu adalah jasmani atau fisik. Sementara yang kedua itu adalah ruhani, ya. Jadi alam gelombang itu adalah alam rohani. Nah, tetapi realitas yang sebenarnya adalah ya ruhani itu, gelombang itu tadi. Sementara jasmani adalah entitas yang menjadi alamat dari keberadaan rohani itu sendiri. Nah, ini yang menarik ya. Nah, lanjut terkait dengan double slit eksperimen tadi. Ada hal yang paling kontroversi dari percobaan itu, ya, yang dalam dunia fisika biasa dikenal dengan measurement problem atau masalah dalam pengukuran. Ada masalah apa dalam pengukurannya? Ternyata dalam percobaan tersebut ditemukan perbedaan yang sangat nyata ketika aktivitas percobaan tersebut diamati langsung, ya, dengan menggunakan kamera ya dalam hal ini, dengan tidak diamati langsung. Nah, fenomena ini membuat gempar dunia fisika pada saat itu, karena konsekuensi yang sangat fatal dari fenomena ini adalah bahwa ternyata eksistensi dari sebuah realitas itu hanya akan ada jika itu diamati. Nah, menarik kan ya. Jadi saya ulangi bahwa konsekuensi dari measurement problem tadi, ya, bahwa ternyata realitas itu hanya akan ada jikalau diamati. Kalau tidak diamati berarti sebenarnya realitas itu tidak ada. Nah, ini yang menarik. Bahkan konsekuensi dari hasil atau kesimpulan dari measurement problem ini dalam percobaan double slit tadi itu sampai Albert Einstein, ya, yang merupakan fisikawan terbesar di zaman itu, di abad itu, dia sampai mengeluarkan sebuah celoteh ya. Dia mengatakan bahwa saya tidak tahu apakah bulan itu benar-benar ada jika kita tidak mengamatinya. Bayangkan. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi bahwa sebenarnya realitas itu hanya akan ada, hanya akan eksis ketika dia teramati oleh kita. Kalau realitas itu kita tidak masuk dalam pengamatan kita, berarti sebenarnya dia tidak punya eksistensi. Ya itulah, ya memang itulah konsekuensi atau hasil dari pengamatan itu. Karena ini sains ya, ini scientific, bukan bukan sekedar sebuah statement belaka. Tapi ini percobaan ini dilakukan oleh fisikawan besar ya. Ya bukan fisikawan abal-abal, dan ini bukan cuma statement belaka tanpa ada sebuah pengujian dan pembuktian gitu ya. Memang ya double slit eksperimen itu memang menimbulkan sebuah dampak yang luar biasa ya. Kalau dalam literasi ya, misalnya dalam fisika kuantum, ternyata bahwa
partikel itu ternyata dia berperilaku sebagai gelombang, ya. Kemudian apa namanya, hal yang sangat menarik dari situ bahwa ternyata pengamat itu yang mempengaruhi hasil pengukuran gitu. Nah, kemudian apa namanya, dalam dunia filsafat konsekuensinya adalah muncul sebuah kesimpulan bahwa pengetahuan kita tentang sebuah realitas itu sangat-sangat terbatas, ya. Dan juga muncul kemudian teori ketidakpastian Heisenberg, ya, dan kemudian teori relativitas bahwa sebenarnya semuanya relatif, ya, karena semuanya tergantung terhadap pengamat itu sendiri. Jadi pengamatlah yang kemudian menentukan terkait atau memberikan sebuah nilai terhadap sebuah realitas yang diamati, gitu. Nah, kemudian pada saat itu pun juga muncul perdebatan sengit antara determinisme dan indeterminisme, gitu ya. Ya, terkait tentang perdebatan apakah realitas itu ditentukan atau tidak, ya. Nah, satu hal yang saya mau katakan terkait dengan double slit eksperimen ini, bahwa duniamu adalah apa yang teramati atau berinteraksi langsung dengan panca inderamu. Di luar dari itu, semua hanyalah fata morgana bagimu. Itu yang poin yang saya mau sampaikan terkait dengan double slit eksperimen ini. Dan memang dalam kajian tasawuf, ya memang seperti itu. Yang nyata adalah hanya dirimu sendiri. Di luar dari dirimu itu hanyalah sebuah gambaran yang lewat dan dideteksi oleh panca inderamu, ya. Jadi sebenarnya yang tidak teramati langsung oleh panca inderamu itu adalah bukan duniamu. Contoh misalnya kebakaran yang terjadi di Amerika Serikat saat ini, yaitu bukan duniamu, karena dia tidak bersentuhan langsung dengan panca inderamu. Kamu hanya mendapatkan berita atau kabar lewat media sosial bahwa di Amerika Serikat sedang terjadi kebakaran besar. Tapi sebenarnya itu bukan duniamu. Ngapain pusing-pusing mikirin kebakaran di Amerika Serikat? Toh ketika kemudian kebakaran di sana padam, ya, ketika kamu pulang ke rumah, ya, air galon habis, ya kamu harus tetap pergi membeli air galon, ya. Atau misalnya perang Israel, ya itu bukan duniamu secara langsung. Apapun yang terjadi di Israel sono, apakah Israel memenangkan peperangan atau Iran yang memenangkan peperangan, misalnya ketika kamu pulang di rumah, ya gasmu habis, istrimu teriak-teriak, ya kamu harus tetap pergi beli gas, karena itulah duniamu yang sebenarnya. Demikian pula misalnya ketika kamu menonton pertandingan Manchester United dengan Chelsea misalnya, ya kamu menjagokan MU menang di sana, berusaha di sana. Ketika kamu pulang di rumah, ya anakmu minta makan, ya kamu harus tetap berusaha untuk bagaimana supaya bisa memberikannya makan, karena itulah
realitas atau duniamu yang sebenarnya. Adapun tadi persoalan kemenangan MU, persoalan kemenangan Israel, persoalan padamnya api di Amerika Serikat, itu hanyalah sebuah gambaran sebenarnya yang lewat, dan itu memang bisa mempengaruhi kamu secara psikologis. Tetapi ya kalau misalnya kamu menafikan itu semua, tidak memperdulikan itu semua, ya tidak ada apa-apanya, tidak akan berpengaruh secara psikologis buat kamu. Ya, duniamu adalah apa yang ada di depanmu saat ini. Ya, kalau saya saat ini saya lagi minum kopi. Inilah dunia saya saat ini. Ya, kalau dalam kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian qadim, berbicara tentang waktu, sebenarnya yang ada hanya saat ini. Realitas waktu itu hanya ada saat ini. Tidak ada waktu masa lalu dan tidak ada masa depan. Yang ada adalah hanya saat ini. Oke, guys, ya. Kajian kita kali ini terkait double slit eksperimen dan juga measurement problem, yang kemudian memberikan sebuah kesimpulan bahwa realitas adalah hanya yang bisa kita amati secara langsung. Di luar dari itu semuanya hanya fata morgana. Oke, tetap station di channel Jalan Qadim, jalan menuju pencerahan, pembebasan, dan keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.